warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fisika. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu sehat. Baik Sobat Fisika, hari ini kita kembali melakukan pembelajaran Fisika kelas 11 dengan saya Mr. Kenzu. Adapun materi yang kita bahas pada hari ini adalah gelombang berjalan. Baik, jadi Sobat Fisika, gelombang ini berdasarkan arah rambat dan arah getarnya kemarin sudah kita bahas, ada dua ya. Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Nah, pada hari ini kita bahas lagi jenis gelombang yang lainnya berdasarkan amplitudonya. Jadi kita bedakan menjadi dua juga. Yang pertama yang kita bahas pada hari ini adalah gelombang berjalan. Adalah gelombang di mana amplitudonya konstan ataupun tetap. Nanti yang kedua kita bahas nanti di video berikutnya adalah gelombang stasioner, berarti gelombang di mana amplitudonya berubah. Oke, baik. Jadi kita bahas hari ini gelombang berjalan. Saya yang pertama akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan gelombang berjalan. Nah, di sini saya tadi sudah katakan bahwa gelombang berjalan itu berarti gelombang di mana amplitudo ya nilainya adalah tetap. Amplitudo itu kita simbolkan dengan A besar. Jadi gelombang berjalan berarti adalah gelombang di mana amplitudonya adalah konstan. Nah, kemudian apa contohnya? Contohnya banyak sekali. Misalnya adalah gelombang pada tali. Nah, ini ada sebuah tali yang awalnya ini adalah diam dulu ya. Kita letakkan di atas suatu bidang. Jadi dia masih merupakan garis lurus. Dan posisi ketika dia masih diam ini kita katakan adalah posisi setimbang. Nah, kemudian salah satu ujungnya ini ya kita berikan usikan ya atau getaran. Nah, tentunya nanti usikan ini akan merambat. Nah, kemudian terbentuklah gelombang, namanya adalah gelombang berjalan. Jadi amplitudo ini sobat berarti adalah jarak ini kemari ya. Jadi jarak puncak ke posisi setimbang, atau boleh juga jarak lembahnya ke titik setimbang. Itulah disebut dengan amplitudo. Jadi pada gelombang berjalan ini semua nantinya nilainya adalah tetap atau sama. Nah, kemudian ya misalkan tadi di sini gelombangnya merambat ya dari kiri ke kanan dengan kecepatan v. Nah, kemudian nantinya misalkan kita ingin nanti menentukan yaitu jarak sebuah titik pada gelombang diukur dari titik setimbang. Misalkan di sini ada saya buat sebuah titik P. Kita ingin mengukur berapa jarak titik P ini dari titik setimbangnya atau posisi awalnya, di mana titik P ini berjarak X dari asal getaran. Nah, maka nantinya jarak titik P ini dari titik setimbang inilah yang disebut dengan simpangan. Nah, nanti untuk menentukan berapa jaraknya secara matematis nantinya kita rumuskan adalah plus minus A. Jadi simpangan ini kita simbolkan dengan Y ya. Kemudian dikali dengan sinus. Kenapa sinus? Karena kalau kita perhatikan yaitu gelombang berjalan ini mirip ya dengan grafik sinus yang kita kenal di matematika. Maka pakai fungsi sinus. Nah, kemudian dalam kurung omega T plus minus Kx ditambah dengan sudut fase awal atau theta 0. Nah, inilah dia formula untuk menentukan jarak pada gelombang berjalan dari titik setimbang atau kita sebut dengan simpangan. Nah, kemudian coba kita lihat dulu apa arti simbol-simbol yang ada di sini. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan juga tadi, ada simpangan ya, simbolnya Y. Ini berarti maksudnya adalah jarak titik pada gelombang terhadap titik setimbang. Berarti tadi kalau ada sebuah titik P, maka jaraknya terhadap garis merah ini atau posisi setimbang itu yang disebut dengan simpangan.
Nah kemudian berikutnya ada di sana amplitudo. Kita simbolkan dengan A besar. Ini pengertiannya adalah simpangan maksimum. Jadi ingat, simpangan maksimum berarti simpangan terjauh diukur dari titik setimbang. Itu tadi kalau kita lihat di gambar tadi di awal adalah titik itu ada di puncak ataupun di lembahnya terhadap titik setimbang. Nah kemudian kita lihat dulu yang di atas ya, itu amplitudonya di depannya ada plus minus. Berarti artinya nanti amplitudonya bisa positif bisa negatif. Nah bagaimana cara menentukannya? Kalau nantinya A-nya positif, itu kita berikan tandanya positif ketika gelombangnya bergetar ke atas dulu baru ke bawah. Jadi kalau gambar kita ini kan getarannya ke atas dulu baru ke bawah. Berarti nantinya untuk gelombang seperti ini amplitudonya kita berikan tandanya positif. Nah kalau negatif berarti kebalikannya, bergetar dari bawah dulu baru ke atas, maka A-nya bernilai negatif. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan kecepatan sudut. Berarti itu simbolnya adalah omega. Nah kemudian nantinya omega ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di kelas di semester 1 ya, tentang gerak melingkar. Nah jadi di sini nantinya kecepatan sudut ini disimbolkan tadi dengan omega. Cara menentukannya adalah 2V ya, kemudian dikali dengan frekuensi ya. Kemudian kalau kita ingat, frekuensi ini kan adalah seperperiode. Jadi boleh juga kita rumuskan ini adalah 2V per periode atau T besar, dimana satuannya ini adalah radian per second ya. Oke, ataupun di video sebelumnya kita sudah bahas kok, yaitu apa itu frekuensi dan apa itu periode. Oke baik, kemudian selanjutnya ada bilangan gelombang. Pada permulaan tadi disimbolkan dengan K. Nah bilangan gelombang ini dapat kita tentukan nanti dengan formula, yaitu 2V kemudian dibagi dengan panjang gelombang. Nah dimana satuannya yaitu 1 per meter. Oke. Nah kemudian selanjutnya ada yang disebut istilahnya sudut fase atau theta. Nah berarti pada formula tadi mana yang sudut fase? Sudut fase ini berarti adalah tadi simbolnya adalah theta, semua besaran yang ada di dalam kurung, berarti yang merupakan fungsi sinusnya. Berarti omega D kemudian plus minus yaitu Kx kemudian ditambah dengan theta 0. Jadi ini berarti maksudnya ini adalah sudut fase totalnya ya. Jadi adalah omega T plus minus Kx ditambah theta 0. Nah kemudian kalau theta 0 sendiri apa? Berarti sudut fase awal ya. Jadi kalau theta 0 nantinya berarti ini juga sudut fase, tapi mula-mula sudut yaitu fase awal atau mula-mula. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan fase. Jadi simbolnya Si. Jadi bedakan nanti dengan sudut atau fase saja. Jadi untuk menentukan nanti fase saja berarti sama dengan sudut fase, berarti theta kita bagi aja dengan 2V. Oke. Kalau ini tak ada satuannya. Jadi ini fase tanpa satuan. Kemudian kalau ada yang menanyakan sudut itu apa satuannya? Ya berarti kan boleh derajat atau boleh radian. Nah kemudian satu lagi di sini tadi di tengah-tengah ya antara omega T dengan Kx ada tanda plus minus juga. Itu berarti nanti maksudnya kalau tandanya positif berarti gelombangnya merambat ke kiri ya. Jadi ingat kalau merambat ke kiri berarti dia kita gunakan di sini adalah positif. Kalau ke kanan berarti tandanya adalah negatif. Jadi tadi contoh kita ini merambatnya kemana? Ke kanan. Berarti tandanya kita gunakan nanti adalah yang. Oke begitu tentang yang namanya gelombang berjalan.
Nah, berikutnya coba kita lihat nanti bagaimana soal-soal tentang gelombang berjalan ini ya. Oke, baik sobat fisika, kita coba lihat dulu bagaimana soal-soal tentang gelombang berjalan yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini yang pertama ada sebuah persamaan gelombang berjalan ya. 0,08 sin 10 px dikurang dengan 8 pt. Nah, kemudian satuannya dalam satuan internasional. Pertanyaan, tentukanlah yang pertama berapa frekuensi gelombang, berapa panjang gelombangnya, dan berapa kecepatan merambatnya. Sobat fisika, ini tentunya ada kaitannya dengan video-video sebelumnya. Jadi untuk yang sobat belum sempat menonton, silahkan ditonton dulu nantinya supaya lebih paham lagi. Nah, oke. Di sini kita diberikan informasi persamaan simpangan gelombangnya. Nah, kemudian coba kita analogikan dengan persamaan umum dari gelombang berjalan tadi ya. Nah, berarti tadi persamaan umumnya adalah A sin dalam kurung omega t kemudian plus minus kx gitu ya. Nah, berarti konstanta yang di depan sin ini berarti itu menyatakan amplitudo berarti ya. Di sini ingat sobat fisika, dengan menganalogikan tadi rumusnya dengan rumus umum simpangan gelombang berjalan, maka konstanta yang ada nanti di depan sinus berarti itu menyatakan amplitudo. Nah, kemudian kita lihat tandanya positif, berarti dia gelombangnya bergetar dari atas dulu baru ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya omega t. Jadi omega itu adalah koefisien yang ada di depan t. Jadi ingat sobat fisika, jangan terkecoh dengan susunannya ya. Jadi lihatlah koefisien t-nya. Jadi bisa jadi nanti di soal yang lain t-nya dibuat di depan, x-nya di belakang atau dibalik. Jadi kita pegang itu adalah koefisien. T itu adalah omega. Jadi omega-nya adalah yang ini. Jadi ini adalah omega. Kemudian tadi kx, berarti k itu adalah koefisien x-nya. Berarti inilah k-nya. Oke, itu dia dari persamaan gelombangnya. Kita bisa dapat informasi di sana amplitudo, kemudian omega, kemudian k-nya. Nah, kemudian di sini tandanya minus, berarti ini merambat ke kanan tadi ya. Oke, baik. Kemudian coba kita lihat dulu, yaitu yang pertama ya, ditanya frekuensinya. Jadi yang pertama ditanya adalah frekuensi. Nah, kemudian kita ingat ya, dari informasi dari persamaan simpangan gelombang ini, kira-kira itu yang ada hubungannya dengan frekuensi yang mana? Nah, tentunya dengan omega. Tadi kan omega itu rumusnya 2Vf. Nah, berarti kita akan cari F-nya itu dari sana. Jadi kalau kita tuliskan kembali tadi, omega itu sama dengan 2V dikali dengan frekuensi. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan untuk mencari F itu sama dengan omega dibagi dengan 2V. Oke, ya. Jadi kalau ada persamaan simpangan gelombangnya, omeganya diketahui, berarti kita gunakan aja mencari F ini dari nilai omeganya. Biarpun kemarin kita bahas F itu adalah N per T. Jadi di sini itu nggak kita gunakan, ya, karena tidak ada informasi itu, yang ada informasi omega. Nah, berarti kalau gitu kita bisa tentukan F-nya. Omeganya tadi adalah 8V ya, 8V kemudian dibagi dengan 2V, berarti sama dengan 4Hz ya. Itu F-nya yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan yang kedua ditanya panjang gelombang. Nah, kita ingat lagi, panjang gelombang tadi yang ada hubungannya dengan variabel atau konstanta yang diketahui yang mana? Ya, berarti K-nya tentunya ya.
Tadi kita ingat kembali bahwa K itu kan formulanya adalah 2V dibagi dengan lambda. Berarti dari sini lambdanya bisa kita tentukan, berarti sama dengan 2V kemudian dibagi dengan K, ya. Nah, berarti untuk nilai panjang gelombang, ya, berarti dapat kita tentukan ini sama dengan yaitu 2V, K-nya dari persamaan tadi adalah 10V. Berarti sama-sama dibagi dengan 2V, berarti di bawah sisa 5, di atas sisa 1, berarti 1/5 atau 0,2 meter, ya. Oke, dapat lambdanya. Nah, kemudian yang ketiga ditanya kecepatannya. Nah, ini kita ingat kembali di video sebelumnya atau pembahasan sebelumnya tentang istilah-istilah dasar dari gelombang. Nah, kita tahu bahwa kecepatan rambat gelombang itu kan sama dengan F kemudian dikali dengan lambda. Nah, berarti kita tinggal masukin saja karena sudah ketemu tadi F sama lambdanya. Berarti V sama dengan 4 dikali dengan 0,2, berarti sama dengan 0,8, yaitu meter per second, ya. Oke sobat fisika, nanti silakan kalian latihan. Ini saya sudah siapkan soal yang tipenya sama. Di sini persamaan simpangannya 0,04 sinus 2x tambah 20t dalam satuan internasional. Tentukan frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan merambat. Oke sobat fisika, itu barangkali dulu pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengulang dan latihan. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.